فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man abidal matan minal awal falyaqra. Azam nggak ngafal. Setiap saat masa dia harus diingatkan ya. Pendek-pendek Lutfi belajar ngafal Lutfi. Satria belajar ngafal ya. Masya Allah. Bila haja. Haja. Razi pun gak dakwanya. Mumitun. La tablughu. Wala yushbihu. Nah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Terakhir kita membahas tentang ucapan Al-Imam Abu Ja'far rahimahullah, wala yushbihul anam, dan Allah tidak ini kakeknya Azam meninggal yang di sini. Ya, kalau besok nanti mana tahu sempat kita kesan. Udah nak, udah pulang. Udah pulang Bang Azam. Iya. Udah pulang Bang Azam, udah di rumah. Iya, panggil dari depan aja, panggil dari depan. Insya Allah besok ya takziah kita ke sana insya Allah.
Ucapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala yushbihul anam, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluknya. Dan ini sudah pernah kita bahas, wala syai'a mithluh, sama maknanya ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ada kesamaan nama sifatnya, tapi hakikatnya pasti jelas berbeda ya dengan yang ada pada sifatnya makhluk ya. Sehingga makhluk punya sifat as-sama', mendengar, Allah juga punya sifat mendengar. Allah punya sifat al-basar, melihat, makhluk juga punya sifat melihat. Ada kesamaan nama, sifat, tapi hakikatnya jelas jauh berbeda. Tidak akan pernah sama pendengaran dan penglihatannya makhluk yang serba kurang dengan pendengaran dan penglihatannya Allah yang serba sempurna. Ya. Nah, jadi walaupun ada kesamaan nama sifatnya, tapi bentuknya, hakikatnya itu tidak akan sama. Mafhum ya? Ini kesimpulan dari ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wala yushbihul anam, dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang banyak, lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, dan seterusnya dari ayat-ayat. Sekarang kita masuk pada kalimat yang berikutnya. Hayyun la yamutu. Hayyun la yamutu. Qala Imam Abu Ja'far rahimahullah, hayyun la yamut. Allah itu hayyun, maha hidup. Kalau sampai sini saja masih ada kesamaan ya secara nama dengan sifatnya makhluk, karena makhluk juga punya sifat hidup. Tapi berbeda dengan makhluk, Allah sifat hayyunnya itu la yamutu, tidak pernah mati. Sementara kita diapit oleh dua kematian, di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Sebelum hidup kita mati. Ya kan, siapa yang menghidupkan kita? Berarti kan kita sebelumnya dalam keadaan apa ini? Mati. Sebelumnya kita hanyalah setetes air. Sebelumnya kita hanya segumpal darah. Mati atau hidup itu? Mati. Iya. Sebelumnya kita hanyalah segumpal daging. Baru setelah itu Allah tiupkan padanya ruh. Baru jadi hidup. Ya, berarti kan sebelumnya kita apa ini? Mati. Iya, di depan mati. Kemudian setelah itu kita hidup. Kemudian setelah itu mati lagi. Iya. Jadi sangat jauh berbeda dengan kehidupan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kematiannya, tidak di depan, tidak pula di belakang. Iya kan? Allah tidak diawali dengan kematian dan tidak pula diakhiri dengan kematian. Itu hidupnya siapa? Hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangannya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala rahimahullah, hayatuhu kamilah. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. La ya'tariha naqsun. Tidak dihinggapi oleh kekurangan. Tidak ditempeli, tidak dihinggapi oleh kekurangan. Hidup yang sempurna, enggak ada kurangnya sama sekali. Itu kehidupan yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bagi Allah kehidupan yang sempurna. Wala naum. Tidak pula dihinggapi oleh tidur. Oh, kalau nggak mati kan bisa saja tidur. Enggak juga. Naum itu kan akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur itu kan saudaranya mati. Iya, itu pun juga enggak. Kan saudara jauhnya, iya. Mati sesaat, iya. Ruhnya kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum tiba ajalnya dikembalikan lagi ke badannya kita. Ya. Itu pun Allah tidak. Jadi Allah nggak ada matinya, nggak ada tidurnya. Nggak selamanya mati, nggak pula sesaat walaupun hanya dalam bentuk tidur pun juga tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu adalah yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum. Dia adalah yang maha hidup. Dan Al-Qayyum.
Nanti akan dijelaskan apa maknanya qayyum. Berdiri sendiri alias berdiri sendiri itu aliasnya apa? Berdiri sendiri alias berdiri sendiri alias yang bisa berdiri sendiri itu namanya apa? Tunggal. Tunggal itu dari sisi jumlahnya saja satu. Hah? Perkasa. Enggak lah. Berdiri sendiri, gitu. Bisa berdiri sendiri. Mandiri. Ya, mandiri itu artinya bisa berdiri apa? Berdiri sendiri. Itu Allah. Nggak butuh sama yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Itu namanya mandiri. Itu yang pertama maknanya qayyum. Al-mukim li ghairihi. Dan juga dia bisa memberdirikan orang lain yang selain dia. Jadi bukan hanya bisa berdiri sendiri dia, tapi juga bisa memberdirikan siapa? Orang lain, ngurusi orang lain juga. Dia nggak butuh sama orang, dia nggak butuh sama makhluknya, makhluknya semuanya butuh sama dia. Siapa yang ngurusi makhluknya? Dia. Dia sendiri nggak butuh sama orang lain, nggak butuh sama makhluknya. Itu maknanya hayy qayyum. Dia bertegak sendiri, berdiri sendiri, nggak butuh sama orang. Dia pula yang menegakkan siapa ini? Selainnya. Ya, seluruh makhluknya siapa yang menegakkan, yang bisa bikin berdiri makhluknya? Dia. Namanya qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup dan maha qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak dikuasai oleh sinah. Sinah itu ngantuk. Ya, muqaddimatun naum. Pembukaan tidur. Ya, permulaan tidur itu namanya sinah. Ngantuk. Tidak pula naum, tidak pula tidur. Ngantuk aja enggak kok, apalagi tidur. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang tidak ada kematiannya, kehidupan yang tidak ada matinya, kehidupan yang tidak ada ngantuknya. Iya. Wa qala ta'ala, yang tadi dalam ayat apa namanya? Kursi. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah mengatakan dalam surat yang lain, Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Kalau mau ditawakali itu yang nggak pernah mati. Jangan tawakal, jangan bersandar sama yang bisa mati, rugi. Kalau dia mati nanti kamu sandarannya kemana? Iya kan? Makanya kalau mau bersandar, mau tawakal, kata Allah, tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakalnya itu harus kepada zat yang maha hidup yang nggak pernah mati, supaya bisa disandari selama-lamanya. Gitu. Fanafa an nafsihi sinah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sinah. Apa itu sinah? Wahiyan naum al-khafif, yaitu tidur yang ringan. Tidur yang ringan alias ngantuk. Ya, tidur ringan itu ngantuk bahasa dasar. Ya. Wan naumul istiqbal mustaqriq. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya juga tidur yang nyenyak. Naum. Itu tidur yang nyenyak maksudnya. Sinah, la ta'khudhuhu sinatun, sinah apa? Tidur yang ringan. Naum itu tidur yang larut, nyenyak. Ya. Dua-duanya nggak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak ada? Ya, karena sempurnanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam membahas sifat-sifat penafian harus disertai dengan menetapkan apanya? Lawannya yang sempurna. Kalau kita bilang Allah nggak mati, nggak cukup sampai situ saja. Harus kita tetapkan lawannya yang maha sempurna. Apa lawannya mati? Hidup. Allah tidak mati karena dia punya sifat kehidupan yang sempurna. Gitu. Allah tidak lemah. Sampai situ saja belum pujian itu bagi Allah. Paham ya? Allah tidak lemah karena Allah punya apa ini? Punya apa, Bozam? Punya apa, Satria?
Allah nggak lemah karena Allah punya, ini kan tangannya udah gini nih, pindah nih. Lawannya lemah apa? Nggak lemah. Kuat, ya. Karena dia punya kekuatan yang sempurna gitu. Makanya di sini selain dinafikan dari Allah ya kematian, maka tetapkan untuk Allah lawannya, yaitu apa? Sifat kehidupan. Wa nafa'an nafsihil maut, dan Allah menafikan dari dirinya kematian li kamali hayatihi subhanahu, karena sempurnanya kehidupannya siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ini berlaku untuk semua sifat penafian. Kalau membahas sifat penafian harus disertai dengan penetapan untuk lawannya yang sempurna gitu. Wan naum wan nu'as wal maut naqsun fil hayah. Tidur, ngantuk, dan mati. 3 jenis ini apa saja? Hah? Ngantuk, tidur, mati. Berurutan itu ya. Awalnya ngantuk-ngantuk dulu ya kan. Besok dalam kalau udah nyenyak apa ini? Tidur. Udah tidur nggak bangun-bangun. Kan iya kan memang berurutan itu. Mulai dari yang paling ringan. Nah, harusnya urutannya paling ringan apa? Nuas, iya kan? Ngantuk. Habis ngantuk apa? Tidur. Habis tidur nggak bangun lagi? Mati. Itu semuanya tiga-tiganya adalah naqsun fil hayah. Ketiga-tiganya adalah kekurangan pada kehidupan. Kehidupan yang ada itunya berarti kehidupan yang enggak sempurna. Iya, hidup tapi ngantuk. Ya enggak sempurna. Iya kan? Nah, hidup tapi tidur, mati. Hidup tapi mati gimana? Hidup tapi nantinya mati. Ya, atau dulunya sempat mati. Iya kan? Yang sempat mati, kita kan mati tadi. Ya, berarti itu hidup yang enggak sempurna. Itu kekurangan pada kehidupan. Ya. Wa hadhihi min sifatil makhluk, dan ini adalah sifatnya makhluk. Iya kan, kalau makhluk iya memang ini sifatnya. Ngantuk, terus tidur, terus mati. Ini memang sifatnya siapa? Kita, makhluk kita. Nah, pingsan sama tidur sama. Iya kan? Nah, sementara ini sifatnya makhluk, wahayatul makhluk nakisotun. Dan memang hidupnya makhluk itu serba apa, Hanan? Serba sempurna. Serba tidak sempurna. Nakisoh, kurang. Iya kan? Hidupnya makhluk itu memang serba kurang. Fahuwa yanamu wa yamutu. Maka dia itu bisa tidur, bisa mati. Yanas, bisa ngantuk. Iya kan? Nah, itu tandanya hidup yang enggak sempurna. Nah, fanaumu kamalun fi hakil makhluk. Sehingga tidur itu sebenarnya kalau bagi makhluk itu kamalun. Itu kamalun fi hakil makhluk. Tidur itu pada makhluk itu adalah kamal, kesempurnaan. Iya kan? Kesempurnaan tidak? Kesempurnaan. Makanya kalau nggak bisa tidur dianggap apa? Sakit. Iya, sakit nggak bisa tidur. Apa namanya? Insomnia. Ada obatnya? Iya kan, obat tidur. Nah, berarti kalau nggak tidur, nggak sehat. Jadi kalau bisa tidur, tanda apa ini? Kesempurnaannya makhluk. Sah kamu ini sebagai apa ini? Sempurna kamu makhluk memang. Iya kan? Makhluk yang bisa tidur itu yang tandanya sempurna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lidalalatihi ala sihatil badan. Karena itu menunjukkan sehatnya apa? Badan. Iya, wastiqomatihi, dan karena normalnya, tanda normalnya apa ini? Tanda normalnya badan itu bisa apa? Tidur. Makanya kalau nggak bisa tidur justru jadi penyakit. Ya. Walaupun tidur aja pun juga penyakit. Tidur beneran tidur. Juga penyakit juga perlu diperiksakan juga dua-duanya. Nggak tidur sakit, ya kan? Tidur aja pun juga apa? Sakit, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Nah, maka juga nggak normal. Ya. Kalau cuma tidur ya tanda dia sehat badannya dan istiqomah badannya, ya normal.
Tapi ini pun pada makhluk sendiri pun itu juga tanda kekurangan sebenarnya dari sisi lain. Wa huwa naqsun min wajin akhar. Tidur itu juga kekurangan bagi manusia, bagi makhluk dari sisi yang lain. Kenapa? Li'annal badan yahtaju ilaihi. Iya. Karena itu tandanya badan butuh kepadanya. Badan butuh tidur. Iya, yang sehat minimal berapa? Sehari semalam berapa jam? 8. Iya, sepertiganya. Iya kan? Nah, lah kalau butuh tidur berarti kan tandanya kekurangan ini tubuh ini. Sifat kurang tubuh ini. Buktinya dia butuh, masih butuh kepada apa? Tidur. Iya kan? Tanda dia lemah. Berarti itu juga tanda kekurangan. Selain tadi tanda apa? Kesempurnaan. Jadi tidur itu kalau bahasa Arab kampungnya itu ben-ben. Setengah-setengah, antara-antara. Antara sifat kesempurnaan bagi kita dan juga tanda kekurangan. Ditinjau dari sisi medis, bisa tidur, itu tandanya normal, tanda sehat itu, iya kan? Kalau nggak bisa tidur, nggak tidur, nggak normal. Iya. Di sisi yang lain, itu juga sifat apa? Kekurangan, tanda kekurangannya kita. Karena kita tidur itu, tanda tubuh itu minta apa dia? Istirahat, minta diberhentikan aktivitasnya. Berarti kan sifat kekurangan itu. Dari sisi itu dia sifat apa? Kekurangan. Karena tubuh butuh kepadanya. Wa huwa fil haqiqah naqsun. Ini sebenarnya bagi kita pun kekurangan ya sebenarnya. Cuman ada sisi positifnya. Iya, tanda kesempurnaan sehatnya kita itu ya bisa tidur. Tapi aslinya tidur itu sifat kekurangan atau kesempurnaan? Kekurangan. Paham ya? Aslinya itu kekurangan hakikatnya. Nah, wa naqsun fi haqqil khaliq, sempurna bagi manusia, sifat kurang bagi khaliq. Masa sang penciptanya apa ini? Tidur. Kalau penciptanya tidur gimana ciptaannya? Pengurusnya langit dan bumi, pengurusnya semuanya, pengurusnya malah tidur. Dia berantakan yang diurusnya. Iya kan? Nggak ada yang ngurusi. Oh, dia yang ngurusi lagi apa? Tidur. Gitu. Tapi ini sifat kekurangan bagi sang pencipta. Li'annal makhluk alladzi la yanamu mu'tallus sihah. Karena makhluk yang tidak bisa tidur itu mu'tallus sihah. Berpenyakit kesehatannya, mu'tal. Kayak fi'il mu'tal itu, fi'il yang akhirnya huruf penyakit. Mu'tallus sihah itu berpenyakit kesehatannya. Fahadha yadullu alal farq baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Ini menunjukkan perbedaan dari sisi ini. Ini menunjukkan perbedaan antara sifatnya khaliq dengan sifatnya makhluk. Dari sisi tidur aja. Bagi manusia tadi sifat apa ini? Kesempurnaan. Bagi Allah ini sifat apa? Kekurangan. Sebaliknya juga. Jadi nggak semua ya, nggak semua sifat kesempurnaan bagi Allah itu kesempurnaan bagi makhluk. Ya, begitu pula sebaliknya. Tidak semua sifat kekurangan bagi Allah pada makhluk itu juga sifat kekurangan. Ini contohnya. Contoh kaidah yang kedua. Tidak semua sifat kekurangan pada Allah menjadi sifat kekurangan juga pada makhluk. Ini pakai kaidah yang rumus yang di sini yang beliau sebutkan bahwasanya ngantuk atau tidur itu sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan bagi siapa? Manusia. Bagi Allah sifat apa? Kurang itu. Iya kan, nggak pantas Allah tidur. Bagi kita sifat apa? Nggak sifat kekurangan, tandanya sempurna justru kemakhlukan kita ini. Tandanya tubuhnya normal, sehat. Sebaliknya juga sama, tidak semua sifat yang sempurna bagi Allah itu kalau ada pada makhluk juga sifat sempurna. Hukum asalnya memang iya. Mendengar, melihat, tanda sempurna bagi Allah. Iya kan? Kalau ada pada kita, sempurna kita. Bisa melihat, bisa mendengar, sempurna. Sifat ilmu pada Allah. Kalau ada pada kita ilmu, tanda lebih sempurna kan? Iya kan? Iya. Gitu. Kuat. Kalau makhluk kuat, sempurna. Sempurna. Tapi ya nggak semua gitu. Nggak mesti. Ada yang nggak. Seperti apa? Sombong. Sombong bagi Allah sifat apa? Kesempurnaan, takabur. Iya kan? Bagi makhluk ini sifat apa? Sempurna atau tercela? Tercela. Ini contohnya. Paham ya? Nah.
Fahada yadullu alal farqi baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Maka ini menunjukkan adanya perbedaan antara sifatnya khaliq dengan sifatnya makhluk. Wal hayyu wal qayyum hatani sifatani ma'khuzatani min qawlihi ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua sifat ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu itu maknanya adalah alladzi lahul hayatul kamilah. Zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Kehidupan sempurna tadi apa? Bebas dari 3 tadi penyakitnya. Apa saja? Bebas dari ngantuk, bebas dari tidur, bebas dari mati. Nah, itu hidup yang sempurna. Ya. Wal qayyum sighatu mubalaghah. Qayyum itu bentuk berdalam-dalaman. Qayyum betul-betul qayyum gitu. Qayyum betul-betul qaim gitu. Punya sifat qiyam yang dalam. Qala Imam Abu Ja'far rahimahullah, kita baca satu lagi. Qayyumun la yanamu. Allah itu qayyum, tidak pernah tidur. Tadi hayyun la yamut, hidup enggak pernah mati. Qayyum la yanamu. Qayyum dia yang enggak pernah apa? Tidur. Al-qayyum maknanya qayyum adalah huwal qaim binafsihi. Dia yang berdiri sendiri. Zat yang berdiri sendiri, enggak butuh yang lain dia kalau mau berdiri. Paham ya? Mandiri. Itu namanya qaim binafsi, berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Wal muqimu li ghairihi, dan yang memberdirikan selainnya, memberdirikan orang lain. Itu namanya apa? Namanya apa? Qayyum. Bisa berdiri sendiri sekaligus memberdirikan orang lain. Itu baru namanya qayyum. Nah, jadi kalau qayyum dari kan zat yang maha berdiri sendiri masih kurang. Itu baru sifat Allah sendiri saja. Belum sifat fi'li, itu baru sifat zatiyahnya saja. Zatnya Allah itu bisa berdiri sendiri. Selain bisa berdiri sendiri pada zatnya dia juga bisa berkaitan dengan siapa ini? Orang lain. Apa yang dia lakukan? Memberdirikan siapa? Orang lain. Dia yang ngurusi supaya bisa berdiri, kasih nikmat, diurusi kebutuhannya. Gitu. Itu tandanya sifat apa namanya? Fi'liyah. Jadi qayyum itu punya sifat zatiyah, punya sifat apa? Fi'liyah. Sifat zatiyahnya mana? Bisa berdiri sendiri. Sifat fi'liyahnya mana? Memberdirikan siapa? Yang selain dia. Itu hebatnya siapa? Allah Subhanahu. Kalau manusia pun bisa berdiri sendiri, belum tentu dia bisa apa ini. Yang berdiri sendiri pun nggak ada. Iya kan? Boro-boro memberdirikan siapa? Orang lain. Siapa coba yang bisa berdiri sendiri nggak butuh yang lain selain dirinya? Nggak ada. Makanya dalam sebagian tulisannya itu. Kok sombong gitu loh. Lahir dibantu orang, mati pun diantarkan apa ini? Orang. Lahir dibantu bidan, ke kuburan pun diantarkan sama siapa? Orang. Kan berdiri sendiri. Bisa keluar sendiri perut ibu mamanya. Atau pas mati datang sendiri ke kuburan, gali sendiri itu apa ini? Masuk sendiri. Saking mandirinya. Nggak butuh sama siapa? Orang kan. Iya kan? Semandiri-mandirinya siapa ini? Orang. Sekaya-kayanya dia, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya dia lah. Nggak butuh sama siapa? Orang. Mana ada? Coba sekaya-kayanya orang. Kemarin kita sebutkan contoh. Makan apa ini? Roti. Berapa proses yang harus dilewati? Iya kan? Cuman makan apa ini? Makan roti. Ada yang nanam. Nanam dulu ditanam. Habis ditanam dia apa? Disiram. Habis disiram dipanen. Habis dipanen giling. Habis digiling diadon. Habis diadon panggang misalnya, dibakar. Habis dibakar udah jadilah, udah. Nah, dijual baru kamu beli, baru makan. Butuh berapa coba? Butuh petani? Butuh tukang roti? Butuh pedagang. Berapa profesi itu? Untuk makan dia saja itu. Iya kan? Nggak ada yang kayak Allah ini apa? Qayyum, berdiri sendiri, nggak butuh sama yang lain. Tambah lagi dia lagi yang apa ini? Memberdirikan selain dia. Gitu. Jadi harus dua ya. Maknanya qayyum itu harus dua. Dirinya sendiri dan juga terkait dengan siapa? Orang lain.
Dia berdiri sendiri, nggak butuh sama yang lain. Tambah lagi dia yang memberdirikan orang lain. Karena satu kata itu, qayyum itu dari kata-kata qama yaqumu, berdiri. Berdiri terkait dengan dirinya, dan berdirinya siapa? Orang lain. Dia bisa memberdirikan dirinya sendiri, nggak butuh orang lain. Dan berdirinya orang pun tergantung sama siapa? Sama dia. Kalau dia mau berdirikan, berdiri nih. Kalau nggak dia berdirikan, nggak berdiri nih. Paham ya? Jadi harus dua itu, baru dikatakan dia itu qayyum. Gitu. Kalau berdiri sendiri saja, namanya qaim. Nggak ada sih hubungan sama orang lain. Pokoknya dia bisa berdiri. Qaim. Memberdirikan orang lain. Dia sendiri lumpuhnya, tapi dia punya duit bisa mendirikan orang lain. Namanya apa? Mukim. Qaim tambah mukim jadinya apa? Qayyum. Qaim diri sendiri. Ya, mukim apa? Memberikan orang lain sama dengan apa? Qayyum. Berdiri sendiri saja namanya qaim. Mendirikan orang lain namanya mukim. Qaim tambah mukim sama dengan qayyum. Gitu. Al-qaim binafsihi. Dia yang berdiri sendiri. Fala yahtaju ila syai', dia nggak butuh kepada suatu apapun, nggak butuh Allah. Wa ghaniyun an kulli syai', tidak butuh dari segala apapun. Itu namanya ghani, bukan kaya. Ghani itu artinya tidak butuh. Nah, kalau kayak gini sebenarnya nggak ada makhluk yang apa ini? Pantas dibilang ghani. Ghani itu artinya itu. Macam kalau kamu artikan kaya gimana coba? An itu kalimat an itu dari. Ghaniyun an, dia tidak butuh dari, gitu. Jadi bukan kaya artinya. Kalau artinya kaya, kalau ini arti sesungguhnya nggak ada orang yang bisa dibilang apa ini? Ghani. Siapa yang nggak butuh sama orang lain? Tadi kita sebutkan. Orang paling kaya sekalipun butuh sama orang? Butuh. Nah, berarti nggak ada yang ghani. Makanya wajar kalau bilang semuanya wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang ghani. Kalian itu semuanya apa? Fakir, betul kan? Kalau pakai definisi ghani yang ini, apa itu? Yang maha tidak butuh. Makanya Allah bilang semuanya kita apa? Fakir, karena makanya semua kita butuh. Gitu. Al-mukim li ghairihi, yang memberdirikan orang lain. Kullu syai'in fakirun ilaih. Segala sesuatu itu butuh kepadanya, yahtaju ila iqamatihi, butuh kepada penegakan Allah. Butuh kepada penegakan siapa? Allah, butuh untuk ditegakkan oleh siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Falaula iqamatullahi lis samawati wal ardi, kalaulah bukan karena penegakan Allah terhadap langit-langit dan bumi, wal makhluqat, dan juga penegakan Allah terhadap makhluk-makhluk, Allah berdirikan mereka, latadam marat wafaniyat, niscaya semuanya akan hancur dan binasa. Langit akan jatuh, bumi pecah, semuanya rusak. Kalau bukan karena dijaga, diurusi, diberdirikan, ditegakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuqimuha, akan tetapi Allah menegakkannya, mengurusinya supaya tegak. Wa yahfazuha, dan Allah menjaganya. Wa yamudduha bima yuslihuha, dan Allah sokong, ya muddu. Allah sokong dengan apa-apa yang bisa memperbagusnya, mengurusinya. Allah, makanya tadi kan Allah kasih kita hewan ternak, Allah tundukkan hewan ternak, Allah kasih hujan, Allah segala macamnya. Itu untuk menyokong apa ini? Kemaslahatan kita, supaya kita bisa tegak, supaya kita bisa berdiri. Kalau nggak karena diberdirikan oleh Allah, nggak ada yang bisa berdiri satu pun, siapapun. Gitu. Ini alasan untuk tidak sombong, ya, karena kita semua nggak ada yang bisa tegak kalau bukan karena ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fajami'ul khalqi, maka semua makhluk fi hajatin ilaihi, sangat membutuhkan kepadanya, kepada Allah, sangat membutuhkan Allah. Innallaha yumsikus samawat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit-langit, wal ardo, dan juga menahan bumi, antazula, sehingga keduanya tidak geser dari tempatnya, gitu. Walain, hari ini terbitnya matahari di mana? Timur. Besok di sana juga. Kalau nggak karena dipegang oleh Allah, bergeser semuanya. Mungkin terbitnya dari mana ini? Dari utara atau dari mana ini? Dari selatan. Mungkin selama
50 jam siang terus atau malam terus nggak ganti-ganti ini. Nah, tapi karena diurusi Allah jadilah teratur seperti ini. Kalaulah bukan karena Allah pegang langit dan bumi, maka keduanya itu akan geser. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan kalau keduanya bergeser, nggak akan ada yang bisa menahan keduanya seorang pun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan langit dan bumi, dirinya sendiri saja pun apa ini tak terpegang, tak tertahankannya. Iya kan? Dirinya kita sendiri saja nggak bisa tertahan. Iya, pasti akan jatuh, nggak bisa tegak, nggak bisa berdiri, apalagi mau berdirikan langit dan bumi gitu. Selesai ya. Jadi ini matannya, berapa matan ini tambahnya? 3. Apa saja? Hayyun, la yamutu, qayyumun la yanamu. 2. Cuman 2. Cuman 2, Masya Allah. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.